Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi teknologi sediaan cair dan semi padat, yaitu pasta. Teknologi farmasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi yang mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan produk farmasi, mulai dari pencarian atau penemuan, pengolahan dan pengembangan bahan baku, hingga menjadi sediaan farmasi yang siap digunakan. Sediaan farmasi semi-solid atau semi-padat merupakan produk topikal yang dimaksudkan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa untuk mencapai efek lokal atau terlokalisasi. Contoh sediaan semi-solid adalah emulsi, lotion, gel, krim, salep, dan pasta. Pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin, atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Selanjutnya yaitu pengertian pasta. Pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Selanjutnya adalah rancangan formula. Sediaan dibuat tiap 10 gram dalam zinc oksida 50% sebagai zat aktif, gliserin 25% sebagai humektan, metilparaben 0,08% sebagai pengawet, dan amilum et 100% sebagai pengikat atau basis. Selanjutnya kita masuk ke alasan pemilihan bentuk sediaan. Di formulasi kami membuat suatu sediaan dalam bentuk pasta. Kenapa? Karena tidak meleleh pada suhu badan, maka digunakan sebagai salep penutup atau pelindung. Baik, adapun juga kelebihan pasta dibanding dengan sediaan topikal yang lain, yaitu pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan dengan ungwentum. Bahan obat dalam sediaan pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Konsentrasi pasta lebih kental dari salep dan daya absorpsi pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Kemudian pasta ini itu sediaan semi-solid yang terdiri dari 50% bahan padat sehingga memiliki keuntungan dapat mengikat cairan eksudat, daya lekatnya lebih kuat dari sediaan salep, dan dapat memberikan lapisan tipis untuk melindungi kulit atau jaringan di bawahnya. Selanjutnya adalah alasan pemilihan zat aktif. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sediaan pasta merupakan salah satu sediaan semi padat atau semi solid yang digunakan sebagai antiseptik lokal untuk melindungi jaringan kulit. Nah, kenapa dipilih zinc oxide sebagai zat aktif? Karena zinc oxide ini merupakan salah satu zat astrigen dengan kajian farmakologis sebagai antiseptik lokal. Jadi dipertimbangkan dari segi kajian farmakologisnya, di mana kajian farmakologis dari zinc oxide ini sesuai dengan mekanisme kerja dari bentuk sediaan pasta tersendiri, yaitu sebagai antiseptik lokal. Kemudian yang kedua, yaitu zinc oxide ini tidak larut dalam air dan etanol, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk sediaan cairan berupa larutan. Sebenarnya memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk suspensi, tetapi dipertimbangkan lagi dari segi kajian farmakologisnya, di mana kajian farmakologis dari zinc oxide ini merupakan antiseptik lokal yang kerjanya hanya di kisaran kulit, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk suspensi yang harus dikonsumsi secara oral. Kemudian alasan berikutnya yaitu pasta zinc oxide ini dimaksudkan untuk menormalkan ketidakseimbangan fungsi kulit, membantu mencegah kelainan dan meregulasi kelenjar sebasea. Jadi sudah sangat jelas bahwa zinc oxide ini dimaksudkan untuk kerjanya adalah di bagian kulit, sehingga bagus dibuat dalam bentuk sediaan pasta. Dan kenapa harus dalam sediaan pasta? Karena dengan formulasi sediaan pasta, maka zinc oxide ini akan memiliki daya lekat yang lebih
lebih kuat sehingga tidak mudah untuk terlepas. Selanjutnya alasan pemilihan zat tambahan, yaitu gliserin. Gliserin digunakan sebagai humektan karena gliserin merupakan komponen higrokopis yang dapat mengikat air dan mengurangi jumlah air yang meninggalkan kulit. Efektivitas gliserin tergantung pada kelembaban lingkungan di sekitarnya. Humektan dapat melembabkan kulit pada kondisi kelembaban tinggi. Gliserin dengan konsentrasi 10% dapat meningkatkan kehalusan dan kelembutan kulit. Selanjutnya yaitu amilum. Amilum di sini digunakan sebagai pembentuk pasta dan pengikat pasta dengan pH 5,5 mirip dengan pH zinc oksid. Selanjutnya yaitu metilparaben. Metilparaben biasanya digunakan sebagai antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan obat. Konsentrasi yang paling sering digunakan pada sediaan topikal adalah 0,2 sampai 0,3%. Metilparaben berbentuk hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau. Metilparaben sukar larut dalam air, larut dalam air panas, larut dalam gliserin 1/10 bagian, dalam 25 derajat Celcius. Metilparaben merupakan pengawet yang umum digunakan dan efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki spektrum aktivitas antimikroba yang luas. Adapun beberapa pustaka yang kami gunakan. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.